Shalom, biarlah sukacita senantiasa menyertai kita semua. Tetap jaga kesehatan, biarlah adanya PPKM ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas kasih setiamu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Pimpin setiap kami, pimpin hati kami, pimpin pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita? Amin, haleluya. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau persembahkan hati dan jiwa kami, bahkan seluruh hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau sembah-Mu.
Mari jemaat sama-sama katakan dengan saya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Tuhan, Kau berikan semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, dan jiwaku. Oh Yesus, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Nyatakan jalanmu Tuhan. Berikan hatiku Yesus, berikan jiwaku bagi nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya dalam sikit lama-lama, ya dalam sikit lama-lama, ya dalam haleluya. Dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami. Kami mau persembahkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan-Mu. Oh, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Bapa. Untuk kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Ya Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Glory Yesus. Kami siap untuk menyatakan jalan-Mu Tuhan. Kami siap Engkau pakai menjadi alat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap dipakai Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari berikan salam sehati ke samping kiri kanan depan belakang. Iya. Oke, puji Tuhan.
sebab setiap kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita memujikan Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar keagunganmu, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Job kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin Bapak Ibu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar keagunganmu, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, bila mana pada saat sampai hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Shalom, selamat beribadah raya kekasih-kekasih Tuhan. Kali ini ibadah raya masih secara online ya. Tetapi itu juga ada maksud Tuhan yang luar biasa ya. Dengan ibadah online di mana-mana ini, maka Injil telah diberitakan. Haleluya. Tanpa batas-batas tembok gereja, dan siapa saja dapat mendengar kabar Injil. Ini menandakan kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat sekali. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami berterima kasih ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, kami masih dapat mendengar firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Engkau masih memelihara kami ya Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus dengan firman Allah. Haleluya. Dan firman-Mu itulah yang mendatangkan berkat-berkat Tuhan, sebab dalam firman-Mu ada janji-janji Allah untuk hidup kami masa kini dan dalam masa kekekalan yang akan datang. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, pimpin dalam menyampaikan firman Allah ini, kata demi kata, kalimat demi kalimat, agar Roh Kudus yang memberikan inspirasi dan juga jemaat-Mu yang beribadah secara online ini, supaya boleh memusatkan hati, jiwa dan pikirannya kepada Tuhan dan firman-Nya yang hidup. Terima kasih Bapak, kami percaya para malaikat Tuhan ada di tengah kami ya Tuhan, menopang ibadah kami secara online ini. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini yaitu mintalah hikmat Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita akan membaca Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima sebagai berikut. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Dalam Alkitab versi King James dituliskan sukacita ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Ketekunan dalam bahasa Yunania hupomone ya. Hupomone dapat diterjemahkan juga dengan kesabaran, ketabahan ya. Puji nama Tuhan. Jadi bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, kesabaran dan ketabahan. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit atau tidak mencela ya, tidak mencela, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Puji nama Tuhan ya. Dunia sekarang ini sedang mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Dengan adanya pandemi virus corona ini ya, dan sekarang telah bermutasi menjadi varian yang lebih ganas ya, lebih membahayakan ya. Seluruh dunia ini mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Nah, oleh karena itu kita
memerlukan hikmat Tuhan untuk mengatasinya, ya. Seringkali terjadi kalau orang percaya itu, ya, orang Kristen menghadapi pencobaan, doa mereka hanya berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya. Tetapi di sini Rasul Yakobus mengajarkan agar kita ini minta hikmat Tuhan, ya, minta hikmat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan yang kita terima dari Tuhan itu, maka Tuhan memberi jalan keluar, ya, bagi kita untuk mengatasi pencobaan, ya. Jadi jangan kita hanya minta, oh Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku dari sakit penyakit, Tuhan tolong Tuhan lepaskan aku dari pencobaan ini. Tetapi mintalah hikmat Tuhan, ya. Dan hikmat Tuhan itulah yang akan memberi jalan keluar kepada kita mengatasi pencobaan dan kita berkemenangan. Jadi Tuhan mau agar kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan, ya. Dengan demikian kita juga bertumbuh dalam kedewasaan rohani, ya. Puji Tuhan. Jadi kedewasaan rohani kita itu bertumbuh dengan disertai bertumbuhnya juga hikmat Tuhan, ya. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus sebagai manusia. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52, ya, saya bacakan di Alkitab. Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini suatu contoh pertumbuhan, haleluya, kedewasaan kita secara jasmani dan rohani, ya. Dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Haleluya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Puji nama Tuhan. Hidupnya disenangi orang banyak, ya, karena hikmatnya yang juga bertumbuh, ya. Puji nama Tuhan, bukan hanya fisiknya saja, ya, bukan hanya umurnya. Puji Tuhan. Nah, kemudian, ya, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka yang namanya pencobaan itu bisa kita ubah menjadi ujian iman, ya. Jadi pencobaan itu jangan tetap jadi pencobaan saja, tetapi dengan hikmat Tuhan kita ubah pencobaan itu menjadi ujian iman. Dan kalau itu merupakan ujian iman, maka haleluya, ada rencana Allah dalam setiap ujian iman itu. Puji nama Tuhan, ya. Nah, ujian iman itu kita hadapi dengan hupomone, ya, dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan ketabahan di bawah pimpinan hikmat Tuhan, ya. Sehingga nantinya menghasilkan yang pertama buah yang matang, ya. Jadi ini buah-buah yang sangat baik, yang positif, ya. Buah yang matang. Yang kedua menjadi sempurna atau dewasa penuh. Yang ketiga utuh, ya, utuh, ya. Kemudian yang keempat tidak kekurangan suatu apapun, ya. Berarti terjadi perubahan hidup yang nyata, yang diberkati Tuhan, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Tetapi banyak sekali terjadi orang Kristen kena pencobaan, kemudian pencobaan itu tidak selesai-selesai, malah menjadi makin berat dan ruwet, dan kemudian mendatangkan kehancuran. Dan tidak sedikit orang Kristen lalu undur dari Tuhan karena kecewa,
karena menganggap janji-janji Tuhan itu bohong. Ya, haleluya, jangan sampai kita terjadi yang demikian ya. Puji nama Tuhan. Dalam setiap pencobaan memerlukan hikmat Tuhan untuk mengatasinya ya. Dalam setiap jenis pencobaan apa saja, pencobaan masalah ekonomi, pencobaan masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan ya, masalah moralitas, itu membutuhkan hikmat Tuhan ya, sehingga pencobaan itu bisa kita ubah menjadi ujian iman ya. Puji nama Tuhan. Nah, mengapa kita membutuhkan hikmat Tuhan? Karena di dunia ini ada 3 macam hikmat. Yang pertama, hikmat dari hawa nafsu manusia ya. Hikmat dari hawa nafsu manusia, hikmat yang timbul dari keinginan hawa nafsu manusia. Tentu hikmat yang demikian ini akan merupakan hikmat yang bukan mendatangkan pertolongan, tetapi justru mendatangkan kehancuran. Kemudian juga ada hikmat dari setan-setan. Ya, setan itu punya pikiran, punya perasaan. Setan juga bisa bicara ya, walaupun kita tidak dengar secara audible, tetapi suara-suara setan itu bisa setan masukkan ke dalam pikiran manusia. Ya, dan itulah hikmat dari setan yang menipu dan merusak, menghancurkan, membinasakan manusia. Kemudian hikmat dari tempat yang tinggi, yaitu hikmat Tuhan. Yakobus 3 ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lemah lembut itu adalah sifat Kristus ya. Tuhan Yesus pernah menyampaikan firman Tuhan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Puji nama Tuhan ya. Ini tentu hikmat yang dari Tuhan ya. Hikmat Tuhan, hikmat dari atas. Puji nama Tuhan. Nah, ayat yang ke-14 dan 15, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas ya, bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Haleluya ya. Setan itu punya sifat iri hati ya, iri hati ya. Nah, itu haleluya mendatangkan satu hikmat yang timbul dari iri hati. Tentu hikmat itu jadi hikmat yang negatif ya, hikmat yang mengandung dosa ya. Dan kamu mementingkan diri sendiri ya, itu hikmat yang mendatangkan haleluya mungkin merugikan orang lain ya, tidak memikirkan kepentingan orang lain ya. Itu hikmat yang dari hawa nafsu manusia ya. Dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Ada hikmat yang melawan kebenaran ya, itu bukan hikmat dari Tuhan ya, itu hikmat dari hawa nafsu manusia dan setan-setan ya. Definisi dari hikmat adalah ya, apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang Tuhan beri untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menjalani kehidupan kita dengan benar. Ya, hikmat Tuhan itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan benar ya, untuk menjalani kehidupan kita dengan benar ya, sehingga kehidupan kita tidak keluar
dari rancangan Allah. Ya, rancangan Allah adalah mengembalikan Allah di dalam rancangannya yang semula, yaitu manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah, manusia yang dikembalikan memiliki sifat ilahi atau kodrat ilahi, ya, menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, haleluya, yang terus bertumbuh untuk dijadikan menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan, ya. Nah, hikmat Tuhan harus menguasai semua tindakan, perkataan dan pikiran kita. Ya, jadi hikmat Tuhan itu harus kita pelihara, bertumbuh dan menguasai segenap pikiran, tindakan dan perkataan kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, untuk ini tentu kita perlu Roh Kudus, ya. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah hikmat Tuhan. Puji Tuhan. Syarat untuk menerima hikmat Tuhan, ya, ada 4, ya. Yang pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau manusia tidak punya hati yang takut akan Tuhan, tidak mungkin bisa menerima hikmat Tuhan. Yang kedua, hidup berkenan di pemandangan mata Tuhan. Hidup berkenan di hadapan pemandangan mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, menghargai hikmat Tuhan. Ya, kalau kita tidak menghargai hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberi hikmat? Tuhan itu mengetahui sedalam-dalamnya hati dan pikiran kita. Kita ini benar-benar menghargai, membutuhkan hikmat Tuhan atau tidak. Ya, itu Tuhan tahu. Yang keempat, bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus. Ya, bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus, karena Kristus itu adalah hikmat Allah. Nah, yang pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan sebagai berikut. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan, ya, atau Yahweh, ya, adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Ya, takut akan Tuhan itu adalah hikmat Allah. Ya, jadi kalau kita punya hati takut akan Tuhan, itu sudah memiliki hikmat Allah. Ya, puji Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya, tidak mau mendengar hikmat Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, walaupun setiap hari kita menerima postingan firman Tuhan, tetapi diabaikan, tidak mau mengikutinya. Ya, puji Tuhan. Ayub 28 ayat yang ke-28, ya, Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada semua manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, jadi sikap hati yang takut akan Tuhan itu sudah merupakan hikmat. Ya, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Orang yang berakal budi, orang yang mempunyai hikmat Tuhan, tentu akan menjauhi kejahatan. Ya, kejahatan terhadap Tuhan, kejahatan terhadap sesama manusia. Ya, kalau kita ingin menolak firman Tuhan, itu satu kejahatan kepada Tuhan. Kalau kita ini undur dari ibadah, itu kejahatan, karena kita menginjak-injak korban darah Kristus. Kristus sudah berkorban untuk kita, menyelamatkan, mengampuni dosa, tetapi kita kemudian undur dari Tuhan. Itu satu kejahatan, itu satu kedurhakaan. Kemudian
Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Miliki takut akan Tuhan lebih dulu. Itu merupakan permulaan hikmat. Permulaan kita akan menerima aliran hikmat Tuhan. Ya, dan orang yang melakukannya, jadi hikmat Tuhan itu bukan hanya kita ketahui, bukan hanya kita dengar, tapi kita melakukannya, kita mempraktekannya, adalah orang yang berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nanti Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita, Tuhan akan dipuji-puji, ya. Semua ada untuk kemuliaan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan, ya, Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Jadi dengan hikmat Tuhan itu kita bukan hanya diberi solusi untuk mengatasi pencobaan, tetapi untuk mengenal yang Maha Kudus. Mengenal Tuhan, ya, bukan hanya percaya tapi mengenal yang Maha Kudus, itu lewat hikmat Tuhan, ya. Amsal 15 ayat yang ke-33 mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi hikmat Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang rendah hati. Ya, menurut standar ukuran Tuhan. Bukan rendah hati menurut anggapan kita sendiri. Banyak orang menganggap dirinya sudah rendah hati, tetapi sebenarnya masih sombong. Ya, oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Berdoa bukan hanya untuk minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi membuka hati dan segenap kehidupan agar Roh Kudus menyelidiki segenap hati, jiwa, dan kehidupan kita ini. Dan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kita bisa minta ampun kepada Tuhan, minta darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita, dan kemudian kita boleh berdamai dengan Allah. Haleluya, kita disucikan dari segala dosa kita, menjadi orang benar dan orang yang kudus. Puji nama Tuhan. Hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar di dalam pemandangannya. Ya, jadi hikmat Tuhan itu adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar di dalam pemandangannya, ya, pemandangan Tuhan, memegang perintah-perintahnya, dan berjalan di dalam takut akan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar di dalam pemandangan Tuhan, memegang perintah-perintahnya, dan berjalan di dalam takut akan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan membaca Ulangan pasal 4 ayat yang ke-5. Ya, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Ya, ini kata-kata Musa, ya, Nabi Musa. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ya, jadi kita ini harus bertekun dalam pengajaran Kristus. Ini ditulis dalam kitab Ulangan, berarti kita harus mengulang-ulangi firman Tuhan itu, dan kita bersedia mendengar firman Tuhan yang mungkin dulu pernah kita dengar,
berulang-ulang kita harus belajar firman Tuhan. Makanya ada kitab ulangan ya. Kemudian ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ya, jadi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus bisa menyaksikan, oh memang kita adalah orang-orang yang berakal budi dan bijaksana. Karena apa? Akal budi dan kebijaksanaan kita beda dengan dunia. Ya, puji nama Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Ya, puji nama Tuhan. Inilah kehidupan yang betul-betul bisa hidup dalam hikmat Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka yang berkenan di hadapan matanya, ya, di hadapan mata Tuhan, ya. Kalau orang itu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan hikmatnya lagi, ya. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26 ya, mengatakan sebagai berikut. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya, ya, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya. Puji Tuhan, ya. Orang yang hidup dalam dosa tidak mempedulikan hikmat Tuhan, merasa tidak perlu untuk memiliki hikmat Tuhan. Mereka setiap hari hanya mengumpulkan harta saja. Setiap hari yang dikejar yaitu bagaimana untuk bisa lebih kaya, lebih makmur, ya. Tidak ada kepuasan hati, ya. Dan akhirnya tidak bisa menikmatinya. Sia-sia semua. Dan orang lain yang menikmati harta itu, ya. Tetapi haleluya, orang yang dikenan Allah akan diberi hikmat, ya, dan pengetahuan dan kesukaan, ya. Ada sukacita dalam hikmat dan pengetahuan ilahi itu menimbulkan sukacita karena Tuhan, dan oleh karenanya ia akan mengalami berkat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan itulah kemudian bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang lain. Berkat-berkat Tuhan secara jasmani, kesehatan, ya, finansial dan sebagainya, rumah tangga yang rukun, yang diberkati, ya, anak-anak yang bisa sekolah dengan baik, ya. Nah, itu karena hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Dengan hikmat Tuhan itu mendatangkan berbagai macam berkat. Hidup yang seperti itu tidak sia-sia, ya. Hidup yang sangat bisa dinikmati untuk masa sekarang ketika hidup di dunia yang fana ini, tetapi juga di dalam kekekalan, karena kita ini adalah makhluk kekal, ya. Jadi yang kita kejar yaitu bagaimana kita hidup dalam sukacita, dalam kekekalan, ya. Puji nama Tuhan, ya, di kerajaan 1000 tahun damai, dan kemudian di langit yang baru dan bumi yang baru yang terdapat
kota Yerusalem yang baru, kota yang diciptakan di surga, yang nanti akan diturunkan ke bumi yang baru itu oleh kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang menghargai hikmat. Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang menghargai hikmat. Ya, Tuhan itu mengetahui, ya, sedalam-dalamnya hati dan pikiran kita. Kita ini, walaupun kita ini beribadah setiap minggu, ya, bergereja, tetapi apakah kita menghargai hikmat Tuhan? Tuhan itu tahu. Kalau kita tidak menghargai hikmat Tuhan, maka firman-firman yang disampaikan di gereja itu kita tidak bisa menangkapnya, sekalipun kelihatannya bisa menangkap, tetapi sebenarnya tidak bisa menangkap. Ya, sebelah kita bisa merasa diberkati dengan firman Allah yang luar biasa, tapi orang yang di sebelahnya lagi biasa-biasa saja. Ya, tidak bisa menerima firman Tuhan yang merupakan hikmat Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 20 dan 21. Berkatalah Daniel, terpujilah kepada nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah, ya, dari Allah Elohim, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Ya, sekilas ayat ini tampaknya memiliki istilah yang bertentangan. Tuhan memberi hikmat kepada orang yang bijaksana atau berhikmat. Apa maksudnya? Secara sederhana, Tuhan sedang berkata bahwa Ia memberi hikmat kepada mereka yang menghargai hikmat, kepada mereka yang hatinya condong kepada hikmat, merindukan hikmat Tuhan, membutuhkan hikmat Tuhan. Jadi orang yang menghargai hikmat sehingga memiliki pengetahuan dari Allah, itu akan diberi hikmat oleh Tuhan, ya. Haleluya. Dan hikmat itu mendatangkan sukacita, bukan sukacita yang seperti dunia berikan, tapi sukacita akan Tuhan, akan hikmatnya, dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan, ya. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-29. Matius 25 ayat yang ke-29 mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, sekali lagi saya bacakan Matius 25 ayat yang ke-29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya orang yang menghargai hikmat Tuhan itu bisa memelihara dan menyimpan hikmat itu dalam hatinya. Ya, sehingga hikmat itu akan berakar, akan tumbuh, akan menghasilkan buahnya. Ya, ia akan diberkati lagi dengan hikmat Tuhan sampai berkelimpahan. Jadi ketika kita tidak mandek dalam merindukan hikmat Tuhan,
maka Tuhan akan memberkati dengan hikmat Tuhan itu. Dan hikmat Tuhan itu kita pelihara, kita belajar mengaplikasikannya. Dan kalau Tuhan tahu kita menghargai, maka Tuhan akan memberi lagi hikmat Tuhan. Begitu terus menerus. Tetapi kalau kita kemudian satu saat kita mandek di dalam mencari hikmat Tuhan, maka aliran hikmat Tuhan itu juga akan mandek. Ya, akan mandek. Dan hal itu kemudian akan menyebabkan kesempatan itu dipakai oleh roh-roh kegelapan untuk memasukkan hikmat dari setan-setan. Ya, dan kita kemudian hidup berjalan dalam hikmat yang berasal dari hawa nafsu manusia. Itulah yang menyebabkan kemerosotan rohani dan kejatuhan rohani. Sebab itu kita harus terus-menerus berdoa minta hikmat Tuhan dialirkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita di dalam menangani segala sesuatu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, nah, ya. Orang yang menghargai hikmat Tuhan bisa menyimpan hikmat itu, ia akan diberkati lagi dengan hikmat Tuhan sampai berkelimpahan. Tetapi bagi mereka yang sudah diberi hikmat, tetapi tidak menghargainya, sehingga hikmat itu hilang daripadanya, maka semua yang ada padanya akan diambil sampai bersih, kosong sama sekali dari hikmat Tuhan. Sehingga kehidupannya hanya berdasarkan hikmat dari hawa nafsu manusia dan bahkan hikmat dari setan-setan. Ya. Yang keempat, ya, hikmat Tuhan akan diberikan kepada kita yang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karena Kristus adalah hikmat Allah. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 sebagai berikut. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi untuk mengenal Kristus dalam hikmatnya, maka kita harus mengalami karya pembenarannya, pengudusannya dan penebusannya atas diri kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita harus belajar apa itu yang dimasukkan dengan pembenaran, pengudusan dan penebusan. Itu tentu ada pelajarannya yang tersendiri. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan pengenalan akan Kristus itu terjadi kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Kristus lewat Roh Kudus dan firman-Nya dan lewat doa di dalam Roh. Ya, doa dari dalam Roh, ya, dalam Roh Kudus. Haleluya. Dan kita selalu memelihara hati kita agar tetap berkobar-kobar di dalam mencari firman Tuhan, berkobar-kobar dalam pelayanan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian firman Allah pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, Engkau mengingatkan kepada kami lewat firman-Mu bahwa yang kami perlukan pada hari-hari yang terakhir ini adalah hikmat Tuhan.
untuk mengatasi berbagai macam pencobaan yang menimpa kami. Tuhan, haleluya, sehingga pencobaan-pencobaan itu dapat kami ubah menjadi ujian iman yang justru akan menghasilkan lawatan Allah yang luar biasa, menghasilkan perubahan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, satu kehidupan yang diberkati begitu nyata oleh Tuhan. Haleluya, memperbarui karakter kami sehingga kami betul-betul dalam sisa hidup kami ini lewat berbagai macam ujian iman itu, iman kami dimurnikan dan pandangan-pandangan rohani kami yang salah diluruskan, dibetulkan oleh Tuhan, dan kami boleh hidup bertumbuh menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang memiliki sifat-sifat Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami kurang menghargai hikmat Tuhan. Kami terlalu sibuk dalam urusan-urusan kami yang fana ya Tuhan, sehingga banyak hikmat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami mengabaikannya. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni Roh Kudus, Engkau tolong kami sekalian, penuhkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya haleluya pelita kami menjadi bercahaya yang terang gilang gemilang ya Tuhan, yaitu pelita firman Allah itu menjadi hidup, menjadi terang yang menerangi segenap langkah hidup kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, pencarian nafkah kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami. Engkau memberkati semuanya. Juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini, agar para pemimpinnya dari yang paling atas sampai bawah diberi hikmat dan akal budi oleh Tuhan, serta hati yang hormat dan takut akan Allah, sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Allah untuk pemulihan bangsa dan negara kami Indonesia ini, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih. Haleluya, mari kita bersama berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam pribadi Roh Kudus menyertai saudara sekalian, bertambah-tambah sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakanlah amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta memberkati, mujizat terjadi.